Bahkan beliau pun juga seorang leader pembangun bisnis jaringan ya, dengan prestasi yang tidak hanya di tingkat nasional saja Bapak Ibu, tetapi prestasi beliau sudah sampai di tingkat Asia Afrika ya. Bahkan beliau pun juga sebagai seorang praktisi NLP dan juga seorang pengusaha konvensional ya. Nah, beliau pun juga menjadi founder komunitas dari Klub 100 Juta Bapak Ibu. Ya, dengan segudang prestasi beliau, alangkah sangat disayangkan ya kalau sekali lagi kalau saya sampaikan kalau Bapak Ibu saat ini sendirian ya. Nah, karena itu, nah di sini mungkin bisa kita tampilkan dulu Bapak Ibu. Silakan dari Mas Rafan ya untuk bisa mengutarakan videonya. Uang berlimpah datang padaku, sukses Ya, bersamaku. oke Bapak Ibu sekalian, kami mohon kami boleh silakan diketikkan angka 999 untuk menyambut kehadiran mentor bisnis nasional dari PT Bersama Kita Sejahtera, Good Leader Bapak Yudhoyono Slamet SSI dari Kota Solo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dea yang membawakan permulaan acara keren banget. Ya, makasih Mbak Dea, juga Mas Rafan operatornya. Oke, baik Bapak Ibu, selamat juga buat teman-teman yang banyak datang dari luar kota hari ini. Saya lihat juga banyak sekali, nggak cuma dari Pulau Jawa ya, tapi ternyata banyak juga dari luar Jawa. Oke. Nggak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat CEO kita, Pak Haji Ahdan Haris, ya, dan juga para manajemen, Om Sony dan Om Ole, ya, dan tim. Baik, dan Bapak Ibu, hari ini saya mewakili perusahaan PT Kingsa untuk berbagi dan belajar bagaimana sih Bapak Ibu, kita semua memiliki bisnis yang lebih baik, ya, kokoh, dan berkelanjutan. Nah, oke. Tapi sebelum saya tanya itu, saya mau tanya dulu siapa di sini yang pengen banget punya bisnis yang kuat, ya, besar, ya, kuat, besar, dan berkelanjutan. Oh, yang oke, setuju ketik 1. Oke, siapa yang pengen punya bisnisnya kuat? Ya, oke, Pak Artawo, Pak Bulan. Oke, yes, ya, Pak Iwan, 1. Oke. Baik ya, Bu Leli Karo juga 1. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata teman-teman semuanya menginginkan punya bisnis yang nggak cuma berumur sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan, atau setahun ya, tapi pengen bagaimana sih punya bisnis yang berkelanjutan, bahkan nggak cuma panjang, tapi juga duitnya gede, ya, cuannya besar, dan berkahnya banyak, ya kan, dan bisa diwariskan dan juga bisa ditularkan ke banyak timnya. Nah, ini yang menarik. Gimana sih caranya kita bisa memiliki bisnis yang seperti itu? Nah, ada satu cara, mungkin Bapak Ibu pernah membaca bukunya Berpikir Berjiwa Besar ya. Kemudian kalau kita sudah masuk ke buku yang lebih terapan, yaitu contohnya bukunya judulnya Freedom is Not Free. Buku Freedom is Not Free dari Suprato Choa, ya, penulis buku itu dia menuliskan tentang spesifik tentang bagaimana membangun sebuah MLM yang kuat. Nah, salah satu kunci yang membuat kenapa bisnis itu bisa bertahan lama, itu salah satunya adalah, salah satu pilarnya ya, itu adalah yang disebut dengan edifikasi. Ya, edifikasi. Nah,
Yang lain ada, tapi saya nanti lain waktu teman-teman akan belajar dari para pemimpin yang lain ya. Tapi paling nggak hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang sangat luar biasa yang namanya edifikasi. Nah, edifikasi ini seperti apa sih? Jenisnya seperti apa sih ya? Terus makanan apa nih namanya edifikasi? Mungkin di sini banyak orang yang belum mengenal tentang bahasa edifikasi ya. Karena kalau orang yang pernah backgroundnya multi level pasti kenal yang namanya edifikasi. Tapi buat beberapa orang yang masih baru pertama kali ikut dalam dunia jaringan, mereka nggak kenal tuh apa sih edifikasi. Nah, kita akan kupas ya edifikasi seperti apa dengan cara yang asik dan enjoy ya. Edifikasi itu seperti apa sih gitu kan. Nah, saya jadi ingat ada sebuah cerita gini ya. Tentang kekuatan edifikasi. Ya, jadi waktu itu ada seorang senator dari Amerika Serikat namanya Duckworth ya. Seorang senator Amerika namanya Duckworth, sebelum dia jadi senator di Amerika Serikat, dia adalah seorang agen asuransi. Nah, suatu saat Duckworth ini punya prospek seorang yang ya istilahnya punya istilahnya potensinya oke lah untuk bisa seandainya bisa closing asuransi. Tapi orangnya susah, duitnya banyak ya. Tapi orangnya susah, diajak ngomong juga ya nggak, kurang welcome segala macam kan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Dia akhirnya menggunakan teknik yang namanya edifikasi. Maksudnya gimana nih? Saya ceritain ini gini, kurang lebih ya. Nah, Duckworth akhirnya janjian sama Mr. James waktu itu. James itu adalah salah seorang upline dia di asuransi ya. Sama-sama orang asuransi. Jadi Mr. James itu upline di asuransi, Duckworth itu agen yang istilahnya masih baru belajar. Kemudian dia akan mendatangi Mr. John ya. Mr. John itu orang yang kaya yang mau diajak untuk bergabung. Nah, akhirnya Duckworth sama Mr. James bilang gini, Duckworth, nanti ya kamu datang ke Mr. John, kamu ngomong cerita tentang saya. Cerita yang baik-baik tentang saya, tentang prestasi saya ya. Jangan terlalu berlebih-lebihan juga, jangan terlalu lebay istilahnya. Pokoknya kamu beritakan hal yang positif, yang baik tentang saya, prestasi saya, ya. Dan setelah itu, ya, nanti saya akan datang ke situ, ya. Kita buat skenario seperti itu, oke? Nah, nanti pada saat kamu nanti kenalin sama saya, kata si James, nanti saya akan pura-pura minta ke kamar kecil, katanya. Nah, pada saat nanti ke kamar kecil, kamu tambahin lagi cerita tentang saya, tentang promosikan tentang saya, bagaimana tentang powerful-nya saya. Oke? Lalu di akhirnya mereka bikin skenario, kata-kata yang harus diucapkan apa, oke. Akhirnya si Duckworth ini, ya, telepon sama Pak John tadi. John, seperti yang sudah kemarin saya janjikan, hari ini saya lewat rumah kamu, saya mampir ya ketemu ke tempatmu jam siang ini jam 12. Oke, saya memang sudah siapkan waktu untuk kamu katanya. Oke, akhirnya singkat cerita si Duckworth ya, Mr. Duckworth ini datang ke John. Nah, sampai ketemu John, lalu apa yang dilakukan oleh si Duckworth? Dia bilang, John, ya, sebetulnya saya tuh di sini masih belajar. Tapi saya punya sahabat, punya pelatih, punya rekan yang selama ini orangnya sangat-sangat luar biasa membimbing banyak orang untuk hidupnya bertumbuh dan berubah. Dan dia menjadi konsultan banyak perusahaan, konsultan banyak individu-individu yang pengen konsultasi, pengen masalah pengaturan keuangannya, itu semuanya bisa terselesaikan dan luar biasa. Beliau ini saya salut karena saya belajar dan dia namanya Mr. James katanya. Oh iya, saya pengen kenalin sama Mr. John. Tapi James tadi saya sudah kontak. Semoga nih nanti dia akan, saya telepon nanti semoga dia bisa datang ya. Karena dia memang sangat sibuk dan banyak dibutuhkan banyak orang. Ya, nggak lama kemudian betul, datanglah si James ya kan udah di kode 10 menit gitu kan. Nah, James datang. John, aku udah datang. Sorry, Duckworth, aku sudah datang. John, itu Mr. James sudah datang. Akhirnya dikenalin.
Kalian James ini Mr. John, John ini Mr. James ya, sama. Dan ini tadi saya sudah cerita tentang Mr. John, John juga sudah cerita tentang James. Oke, terus si Mr. James itu bilang gini, oh ya senang jumpa dan kenalan dengan Mr. John, teman sahabatnya Mr. David ya. Oke deh, sebentar. Boleh nggak saya ikut ke kamar kecil dulu katanya, karena saya tadi keburu-buru belum sempat ke kamar kecil. Oh oke, ke toilet nih. Dari John ke toilet. Nah pada saat ke toilet dilama-lamain tuh. Nah lalu si David ngomong lagi, ini loh yang barusan ini yang saya bilang tadi katanya. Dia tuh wih luar biasa. Banyak orang yang pengen bisa konsultasi dengan dia. Apapun yang disampaikan, apa yang dikatakan. Pokoknya kalau dia mengikut, manut gitu kan. Itu prestasi dia dalam pekerjaan itu meningkat, dalam dunia keuangan dan saving ya, keamanan keuangan dalam dunia insurans dia tuh jagonya. Dia bisa melihat kebutuhan seseorang itu sesuai dengan keuangan dan masa depannya. Dia bilang itu dia selalu punya link yang keren. Saya bilang, dia cerita edifikasi terus ya, cerita baik. Si Mr. Don manduk-manduk. Bapak Ibu bayangkan, hampir setengah jam ya, dia cerita lama juga ya, terus akhirnya setengah jam datanglah lagi si Mr. James-nya. Makasih ya, sorry saya agak lama karena saya sakit perut katanya gitu kan. Oke, terus akhirnya mereka bertiga ngobrol, terus si Mr. James bilang, John, Mr. John, apa yang disampaikan sama Mr. David barusan? Oh ya, Mr. David barusan cerita tentang Anda, dan dia cerita tentang pentingnya memiliki insurans yang pas buat saya. Dan beliau bilang ini Anda yang paling menguasai. Oh ya, Mr. David ini memang orang yang tepat. Dia termasuk orang yang terbaik di dalam tim saya. Katanya. Ganti edifikasi. David ini yang terbaik. Apa yang dikatakan semuanya jujur. Ya, saya nggak tahu apa yang dikatakan, tapi ya biasanya setahu saya selama ini semuanya baik-baik dan jujur. Dan untuk yang disampaikan, listnya seperti apa katanya. Tadi Mr. David mengatakan saya harus pilih yang tutup closingnya 10.000 US dollar katanya. Oh ya, itu yang terbaik kata Mr. James. John, itu yang terbaik. Ikutin saja Mr. David, itu adalah orang yang jujur. Saya tahu apa yang disampaikan itu yang terbaik. Dan saya lihat juga dari sisi angka ini, dan saya lihat dari cerita yang disampaikan sepintas tadi, saya tahu Anda adalah orang yang paling berpotensi. Ikut saja apa yang dikatakan David. Selamat ya untuk ambil yang 10.000 US dollar. Bapak Ibu langsung closing. Ya, nggak banyak mikir. Kenapa? Karena kekuatan dari cerita edifikasi dari Mr. David tentang sahabatnya atau tentang upline-nya di dunia asuransi. Nah, itu tadi cerita dalam cerita nyata nih ya. David itu adalah seorang penasihat Gedung Putih di USA waktu itu. Nah, lalu dia bercerita, ada di dalam bukunya, saya baca di bukunya, bagaimana kekuatan edifikasi itu. Itu bisa membuat dunia asuransi di Amerika waktu itu yang dilakukan oleh David, itu menjadikan ledakan luar biasa, yaitu dengan teknik edifikasi. Nah, sekarang bagaimana dengan dunia network marketing? Nah, oke. Baik, saya akan mulai edifikasinya seperti apa, kita akan buka slide berikut ya. Kita lihat dulu tentang edifikasi. Oke, slide. Pentingnya edifikasi. Nah, intinya, jadi edifikasi itu tadi yang saya ceritakan tentang Mr. David, Mr. John, itu sebenarnya sama, yaitu membangun kepercayaan. Ya kan, tulisan lihat tuh. Pentingnya edifikasi adalah membangun kepercayaan dan menguatkan leadership kepemimpinannya. Ya kan? Nah, artinya Bapak Ibu, dengan kekuatan itu, Bapak Ibu bisa memiliki tim yang tangguh. Ya, kekuatan kepemimpinannya akan terduplikasi karena akan ditiru oleh seperti itu. Nah, itu gambarannya dari yang edifikasi. Oke, slide berikutnya kita lihat dulu sebentar. Nah, Bapak Ibu nanti akan bingung juga. Kira-kira yang saya edifikasi ini apa aja? Nah, kalau kita lihat sepintas, tadi saya sudah kasih cerita dongeng ya tentang edifikasi. Tapi kalau misalnya masih belum paham juga, nanti saya kasih dongeng yang lain tentang kekuatan edifikasi, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa, kita lihat sebentar aja.
Apa tuh edifikasi? Karena banyak orang baru di sini yang belum pernah ikut dalam dunia network marketing atau dunia insurance nih ya. Itu apa sih edifikasi? Coba kita baca sebentar ya. Edifikasi itu mengangkat nilai seseorang. Yang tadi kita cerita mengangkat nilai seseorang, membangun citra positif, menumbuhkan rasa hormat, dan meningkatkan kepercayaan. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah edifikasi untuk personal, artinya mengedifikasi upline atau upline mengedifikasi downline. Jadi ini baru satu sisi edifikasi, karena edifikasi itu sebetulnya nggak cuma pada manusia ya. Jadi kalau dalam dunia bisnis network marketing seperti Kingsa ya, itu yang diedifikasi itu pertama adalah upline, yang kedua adalah downline. Berarti ini kan hubungan dengan personal. Ya. Yang lain lagi apa? Produk itu juga harus diedifikasi, produknya. Apalagi perusahaannya, Kingsanya juga diedifikasi. Terus apalagi yang diedifikasi? Sistem pelatihannya, atau sistem pembelajarannya, atau sistem pendidikannya. Nah, jadi ada beberapa poin yang bisa diedifikasi. Yang pertama, personal, yaitu upline, mengedifikasi upline, dan upline juga mengedifikasi downline. Ya. Yang kedua adalah edifikasi perusahaannya, Kingsa. Yang ketiga, edifikasi produknya, ya kan? Karena kita selling produk ya. Yang keempat adalah edifikasi sistem pendidikannya. Nah, itu poin-poin yang perlu kita angkat, kita naikkan nilainya, kita buat citranya lebih positif. Dan itulah yang akan membuat bisnis kita akan kokoh. Nah, oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita bilang berarti penting banget ya, penting lah. Masa nggak penting gimana sih? Kalau dibilang nggak penting gimana? Gini loh. Ya, karena kalau kita nggak ada edifikasi, kita nggak akan ada rasa percaya. Ya kan? Di sini kan karena kepercayaan tidak datang begitu saja, tapi kita membutuhkan orang lain untuk mengedifikasi. Artinya gini, nah misalnya Bapak Ibu misalnya nih punya warung nih ya, punya warung bakso lah misalnya. Bapak Ibu, Bapak ya Anda ya, atau saya lah, saya jualan, saya punya warung bakso misalnya, saya punya warung bakso. Lalu saya teriak-teriak sama orang-orang, warung bakso saya enak loh, warung bakso enak loh. Ayo dong datang ke tempat saya, enak, lezat. Ya kita ngomong semua orang bilang warung bakso saya enak. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi orang akan muak. Iyalah, kecap nomor satu. Muji diri sendiri, bakso tempatnya Pak Yudi enak. Akhirnya apa? Orang akan muak, yang dengerin mungkin nggak ada. Kenapa? Karena mengedifikasi diri sendiri, memuji diri sendiri. Tapi coba sekarang saya kerja tim, ya, saya undang teman saya ajak Pak Dudi misalnya, ya upline saya itu ya, Pak Dudi, tolong dong Pak Dudi setiap ketemu orang bilangin kalau bakso di tempatnya saya itu, warung bakso saya itu wah enak banget, bikin orang tuh nggak bisa melupakan seumur-umur gitu. Pokoknya dagingnya keren, kandungan dagingnya lebih banyak, halal, pokoknya Pak Dudi promosin deh. Jangan aku yang promosi. Oke, katanya. Karena Pak Dudi sahabat saya, akhirnya mulai Pak Dudi setiap ketemu orang, pernah tahu bakso paling enak di Jogja nggak? Apa? Ya, payah lu. Nih tak kasih tahu, aku tuh kemarin makan di sana. Penasaran, enaknya luar biasa. Itu tempatnya Pak Yudi, coba deh kamu ke sana. Bapak Ibu, kira-kira orang tuh percaya nggak? Percaya, karena yang ngomong Pak Dudi. Ngomong lagi Pak Dodi ke orang lain lagi. Ngomong lagi cerita ke banyak orang. Akhirnya apa? Orang-orang itu terpengaruh karena yang mempromosikan Pak Dodi. Ya kan? Akhirnya orang datang ke warung bakso saya. Warung bakso saya jadi rame. Ya. Kenapa bisa rame? Mereka percaya. Karena apa? Karena omongan dari orang lain. Yaitu mengatakan baksonya jualan Pak Dodi bagus, enak. Ya. Dan itulah yang disebut dengan edifikasi. Nah, sama. Ya, kalau kita pengen membangun bisnis ini besar, ya kita harus kerja tim, harus punya tim. Jangan kita sendiri, misalnya jalan berdua, presentasi pun begitu. Jangan bilang Kingsa ini bagus, ya. Nah, harus ada satu orang yang mengatakan itu, ya kan? Nah, jadi kita bilang kalau jalan berdua, bisa kalau presentasi berdua nih. Nah, yang satu mengedifikasi upline, yang upline akhirnya
teredifikasi, lalu yang apa akan mengedifikasikan perusahaannya, ya kan? Akhirnya orang itu percaya. Makanya penting namanya memberi kekuatan. Jadi ada pepatah gini, edifikasi itu seperti memegang bola, ya, ini seperti bola, anggaplah ini bola, kayak bola api itu loh, bara api. Bara api itu kalau kita pegang lama-lama kira-kira kebakar nggak? Kebakarlah tangan kita. Dilempar bara api ke tangan kita, kita pegang lama, yang terjadi kita membakar diri sendiri, panas, ya kan? Nah itu, jadi kalau edifikasi nggak segera dilemparkan ke orang lain akan membakar diri sendiri. Makanya hati-hati ya, kebanyakan diedifikasi nggak orang lain maka Anda jadi sombong, ya kan? Jadi gede kepala, jadi arogan. Itu hati-hati. Nah makanya kalau orang mengedifikasi kita, kita harus segera mengedifikasi balik, memuji balik, ya. Segera lemparkan edifikasinya kepada bola panasnya ini, lemparin ke orang lain, lemparkan kembali ke downline. Nah itu teknik bagaimana saling melemparkan kekuatan, ya. Nah itu teknik edifikasi. Yes. Oke, mungkin Ibu kalau masih agak awang-awang bagaimana kekuatan edifikasi, ya, saya kasih dongeng aja deh. Ini dongengnya. Di sebuah hutan, nah, ya, di sebuah hutan belantara ada sepasang kelinci. Nah, kelinci ini sepasang, ya, berarti sepasang itu suami istri. Si sepasang kelinci ini pengen banget bisa jadi raja hutan. Si suami, si kelinci yang laki bilang, kapan ya, sejak dari dulu turun temurun kita tuh nggak pernah bisa jadi raja hutan. Terus yang perempuan kelinci bilang, iya, kita udah pengen dari dulu bisa jadi raja hutan, tapi ya nggak pernah ada kejadian, nggak ada ceritanya katanya kita bisa jadi raja hutan, yang ada selalu aja harimau si raja hutan, katanya gitu kan. Tapi kita pengen jadi raja hutan, gimana ya caranya? Nah, akhirnya mereka dapat ilmu edifikasi. Wah, suatu saat mereka dua kelinci ini ikut pelatihan di Kingsa, ya. Ikut pelatihan di Kingsa, ada ilmu edifikasi. Oh, ini katanya dapat ilmu edifikasi. Yuk kita praktekkan, kita kembali lagi ke hutan. Nah, akhirnya si sepasang kelinci ini balik lagi ke hutan, ya. Terus dia bilang gini, kita akan edifikasi bahwa kita adalah raja hutan, ya. Oke, kamu aja sebagai bapak, sebagai laki-laki, sebagai ini, kamu sebagai, saya tunjuk sebagai raja hutannya. Oke, tapi sekarang kita nggak bisa kerjasama seperti ini. Caranya gimana? Kita harus kerjasama dengan satu hewan lagi. Siapa? Harimau, katanya. Oke, akhirnya mereka ketemu harimau di sebuah gua, ya. Nah, di gua itu ada harimau besar dan lapar harimaunya. Terus dia bilang, hei, ada makanan, katanya. Saya tangkap kamu. Nah, dia tangkap dua kelinci itu, mau dimakan kan harimau itu. Terus si kelinci bilang gini, harimau, kamu kalau makan saya cuman berdua kecil-kecil gini mana bisa kenyang, katanya. Daging kita kecil, kamu habis makan saya masih lapar lagi. Padahal kamu kan sudah cukup tua, males-malesan untuk berburu. Maunya cuma duduk dapat makanan enak gitu kan. Nah, kalau cuma dapat saya nanti kamu puasa kelamaan kelaparan lagi. Saya cuma daging kecil. Wah, iya juga, kata harimau. Saya kalau makan kamu dagingnya kecil gini saya lapar lagi. Terus gimana dong? Kamu punya ide apa supaya kamu nggak saya makan? Gini harimau, kata si kelinci yang satu ini. Mau nggak kita kerjasama? Maksudmu gimana? Nah gini, saya mau jadi raja hutan. Ini pasangan saya, nanti yang jadi tim saya. Nah, terus gimana caranya? Caranya gampang. Kamu tetap di dalam gua ini, masuk di dalam gua yang gelap ini, ya. Nanti saya akan setor daging-daging yang besar masuk ke dalam situ. Pokoknya nanti setiap ada yang masuk itu, kamu tinggal hajar, makan, setelah itu udah, nanti bagian saya ngomong ke depan. Oh gitu? Ya sudah, sekarang kamu ngumpet aja di dalam gua, ya. Tugas saya sama pasangan saya ini, si kelinci ini, untuk woro-woro. Oke, katanya. Ya udah, akhirnya si kelinci yang perempuan teriak-teriak di hutan, "Weh, pengumuman. Sekarang di hutan ini sudah ada raja hutan yang baru." Oh, kaget, siapa raja hutan yang baru? Ini pasangan saya, kelinci jantan saya, katanya.
Padahal kaget, mana ada bisa-bisanya, mana mungkin kelinci jadi raja hutan. Wah, semuanya mengejek. Tapi dia tetap mengedifikasi si kelinci perempuan. Betul, dia ini raja hutan. Siapapun yang berkelahi dengan dia akan habis. Karena dia punya kekuatan yang luar biasa, power yang luar biasa. Siapapun yang bertempur dengan dia akan habis. Dia akan habis dan dimakan dagingnya. Karena kelinci saya ini pejantan saya ini, kelinci saya ini adalah yang terkuat di alam raya. Nggak ada yang percaya. Terus ada yang datang, ini ya, kerbau besar. Saya nggak percaya. Kalau kamu betul-betul raja hutan, ya lawan saya. Oke, kata si kelinci. Kalau gitu kamu lawan saya, silakan kerbau masuk ke gua, kita bertempur di dalam gua di belakang saya ini. Oke, siapa takut, katanya. Akhirnya si kerbau itu diajak masuk ke dalam gua besar yang berisi harimau tadi. Akhirnya gerubrak, yang di luar tuh banyak penonton binatang nunggu ada apa di dalam gua. Gerubrak ya. Wah, bertempur benar si kelinci jantan tadi lawan si kerbau. Gak lama kemudian keluar si kelinci jantan dengan membawa potongan kaki kerbau. Lihat, saya pemenangnya. Kaget semua. Wow, kerbau kalah. Nah, akhirnya mereka bilang, berarti benar ya dia raja hutan tuh. Akhirnya si ini mengedifikasi lagi yang kelinci perempuan. Betul kan? Dia tuh memang yang terbaik. Nggak ada yang bisa mengalahkan di hutan ini. Dia adalah juaranya. Dia adalah raja hutannya. Siapapun yang berani melawannya akan dihabisi, dimakan katanya. Wah, ada lagi yang nggak mau, serigala. Nggak bisa, saya yang lebih pantas jadi raja hutan, katanya. Kamu cuman kelinci, saya makan habis. Oke, kalau kamu berani bertempur lawan kelinci jantan saya ini, maka kamu pun akan habis. Nggak percaya, oke, kata si jantan. Oke, kalau itu kamu bertempur sama saya, nanti sore, karena ini saya baru selesai mengalahkan si kerbau. Nanti sore kita bertempur lagi di dalam. Akhirnya Bapak Ibu nunggu sore, akhirnya semua penghuni hutan juga sama, mulai mengelilingi di sekitar itu. Sore itu akhirnya datang si serigala dan dia masuk lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam gua. Ayo, katanya. Masuk ke dalam gua, akhirnya gedubrak di dalam gua. Kurang lebih setengah jam kemudian, keluarlah si kelinci jantan dengan membawa potongan kaki serigala. Wah, kaget lagi semua. Wow, berarti gila ya kelinci ini bisa ngalahkan serigala juga. Heboh akhirnya lah. Edifikasi lagi si pasangan yang tadi. Benar kan? Siapapun di hutan sini tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan kesaktian dari kelinci jantanku ini. Tidak ada yang bisa, karena dia sakti dan siapapun akan habis dimakannya. Akhirnya Bapak, sebagian udah mulai percaya dan sebagian udah mulai nyembah, tapi ada satu lagi yang melawan, seekor beruang. Dia bilang, beruang, aku jauh lebih besar daripada serigala dan aku lebih hebat daripada kerbau. Nah, sekarang saya akan makan kamu, kelinci, katanya. Tapi saya minta waktu 2 hari, kata si beruang, untuk saya membuktikan bahwa kamu akan saya habisi. Karena yang saya lebih pantas jadi juara adalah saya, kata gitu kan. Nah, akhirnya, oke, 2 hari lagi diumumkanlah lalu di hutan itu 2 hari. Dan si ini mengedifikasi lagi si kelinci wanitanya tadi, pasangannya. Hai penghuni hutan, siap-siap untuk datang ke pertempuran terakhir sebagai raja hutan. Karena bagaimanapun raja hutan yang sekarang adalah seekor kelinci jantan yang tiada duanya. Gagah perkasa, siapapun yang berani melawannya akan dilibas, dimakan, dan tiada ada pun siapapun yang bisa melawannya. Karena dia adalah yang paling istimewa. Ya, diedifikasi kan. Dia sangat kuat walaupun kecil. Nah, betul 2 hari kemudian beruangnya datang. Ya, beruang datang. Terus dia bilang, oke, sekarang saya mau bertempur sama kamu. Oke, katanya. Akhirnya diajak, ya udah, ayo bertempur masuk ke dalam gua saya. Katanya. Saya akan bertempur di dalam. Oke, kata beruang. Lalu akhirnya mereka masuk ke dalam guanya. Nggak lama, kedubrak di dalam gua, suara banting-bantingan. Ya. Luar biasa, cukup lama, hampir 1 jam lamanya.
Dan nggak lama kemudian, akhirnya keluarlah kelinci dari gua tersebut dengan membawa potongan telinga dan hidungnya si serigala, ya, kulitnya. Dia tunjukin, tuh, saya sekarang melawan beruang. Sekarang beruangnya pun sudah tewas dan ini sisa daging yang saya makan. Bapak Ibu, akhirnya seluruh penghuni hutan menyembah, ya, dan mengatakan, oke, sekarang saya percaya bahwa kamu kelinci, kamu adalah raja hutan. Oke, sekarang sekalian pulang semua ke rumah masing-masing, kata si kelinci. Ya, jangan ada lagi yang di sini, nanti besok kita ketemu lagi. Oke, akhirnya semuanya pulang ke komunitas masing-masing ke tengah hutan, ya. Lalu si kelinci akhirnya masuk lagi ke dalam guanya, lalu dari gua keluar lagi si harimaunya, lalu mereka bersalaman. Selamat ya, kata harimau. Ya, selamat, kata si kelinci. Kita memang jadi tim yang hebat. Luar biasa kan? Nah, inilah efek dari edifikasi, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi edifikasi itu yang saya sampaikan tadi, itu butuh orang lain, butuh pihak lain untuk menceritakan tentang hebatnya seseorang. Tapi di balik itu harus ada sesuatu yang hebat, yang besar, yang mengeksekusi. Ya kan? Siapa? Si harimau besar itu. Nah, kalau di bisnis Kingsa, siapa dong harimaunya yang mengeksekusi? Ya Kingsanya, ya kan? Kingsanya mengeksekusi karena perusahaannya sudah lengkap, izinnya lengkap, produknya terbaik, ya kan? Jadi betul-betul Kingsanya itu seperti harimau yang siap mengeksekusi. Nah, tinggal Anda bersama tim Anda menjadi sepasang kelinci yang saling mengedifikasi lalu membawa ke dalam gua tersebut yang isinya Kingsa tadi. Nah, gambarannya begitu ya. Oke, nah jadi itu cerita tentang kekuatan dari edifikasi. Sekarang kita masuk lagi. Nah, jadi udah mulai dapat gambaran gitu, jadi enak nih. Oh iya ya, ternyata edifikasi itu mulai paham lah. Ingat edifikasi, ingat kelinci gitu aja kan. Ingat harimau gitu kan. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, membangun keyakinan ya penting dan juga membuka hati orang lain. Nah, itu fungsi dari edifikasi ya, memberi kekuatan. Oke. Nah, saya ambil contoh ceritanya gini. Nah, sekarang misalnya kita masuk ke edifikasi ya. Saya pernah, ini pengalaman pribadi. Nah, saya pernah waktu pas kena sakit beberapa hari yang lalu ya, itu batuk terus keluar lendir banyak banget. Nah, kemudian saya bingung nih pakai apa nih, pakai gamatrat, saya coba 2, masih banyak lendirnya gitu kan. Terus ada teman bilang ya, jangan cuma 2, 4 sekaligus katanya. 4 kapsul gamatrat. Akhirnya saya minum langsung 4 kapsul. Lep, minum. Malamnya betul cairan dari dahak itu bisa keluar semua. Jadi banyak keluar dan bersih. Saya kaget gatalnya juga hilang. Saya bilang, dahsyat juga. Akhirnya saya genjot lagi 4 lagi. Bapak Ibu, dari situ kira-kira ada nggak kekuatan? Ada. Akhirnya saya mulai mengedifikasi produknya. Lebih dahsyat lagi. Akhirnya saya bilang sama tim saya, ada downline saya, Mas Ervan, ternyata kena batuk juga tadi. Saya bilang, Mas Ervan, kamu batuk? Iya Pak, sudah minum gamatrat 2. Kurang, saya bilang gitu. 4 langsung, saya bilang gitu. Kok bisa? Iya, saya udah pengalaman, saya bilang gitu. Kenapa? Karena ternyata dengan 4 itu nggak pakai lama nanti kamu ngerasain sakitnya, tapi betul-betul langsung dahak itu bisa keluar, saya bilang gitu. Ya, lalu saya edifikasi tentang kekuatan gamatrat itu sendiri. Nah, akhirnya apa? Karena dia melihat ada satu pengalaman pribadi yang saya dapatkan ya, lalu otomatis edifikasi saya itu akhirnya akan ngangkat bahwa gamatrat itu bagus. Nah, akhirnya apa? Dia akan mau juga minum 4 kapsulnya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, itu edifikasi yang pribadi. Nah, lebih bagus lagi kalau kita edifikasi kemudian ke orang lain, Bapak Ibu. Misalnya cerita orang lain. Nah, misalnya kemarin nih, saya ada rekan, misalnya kakinya tuh Bu Surip ya, suaminya Pak Surip, kakinya tuh berlubang. Terus kemudian
ini ada yang tanya, Pak, kalau ada yang luka kakinya bagus saya pakai apa ya? Nah, saya edifikasi tentang suaminya Bu Surip, yang namanya Pak Surip. Pak Surip, itu kakinya berlubang, udah bertahun-tahun ya, itu nggak sembuh-sembuh. Banyak yang sudah dicoba dengan segala macam pengobatan, tapi ternyata juga belum ada hasilnya. Tahu nggak? Saya juga nggak yakin apa bisa waktu itu ada nawarin gamatrat bisa nyembuhin. Saya juga nggak yakin. Tapi ya udahlah, saya tawarin, saya coba gitu kan. Ternyata sama Bu Surip diminumin sama dikasih bubuknya ke lukanya itu. Cuman hitungan hari itu kering dan lukanya mengecil. Saya juga nggak yakin tadinya, tapi ternyata ya luar biasa. Saya juga nggak tahu ya kok bisa ya sehebat itu. Nah, coba ingat. Itu mengedifikasi Bapak Ibu. Akhirnya orang yang tadi diceritain, karena tidak menceritakan diri saya, tapi menceritakan orang lain, akhirnya jadi tambah yakin. Itu sama dengan cerita tadi saya punya warung bakso yang dipromosikan atau diedifikasi oleh Pak Dodi tadi. Ya, nah itu penting banget. Teknik-teknik seperti itu baru cerita produk. Ya, tadi edifikasi upline sudah saya contohkan, edifikasi downline sudah saya contohkan, ya kan? Edifikasi perusahaan sudah juga kita lakukan. Nah, itu dan edifikasi pendidikan juga harus disampaikan. Ya, oke. Yuk lanjut. Slide berikutnya. Nah, edifikasi menguatkan leadership. Ya. Leader yang diedifikasi dengan benar akan lebih mudah. Yang pertama diikuti. Ya nih. Jadi kalau kita edifikasi dan benar, otomatis kan orang percaya berarti akan diikutin. Ya, orang yang dipercaya itu akan mudah diikutin. Ya. Dan otomatis keputusannya juga akan diyakini, ya kan? Dan satu hal lagi, dia akan menjadi inspirasi. Ini penting. Karena dengan inspirasi orang tuh gini, ada orang tergerak karena motivasi, tapi orang juga tergerak karena inspirasi. Mana yang lebih kuat? Nah, ini saya pernah baca di sebuah buku ya. Di sebuah buku dikatakan bahwa kalau kamu mendapatkan seorang leader hebat, ya, kamu cukup bisa dengan memotivasi. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan leader atau menciptakan leader yang luar biasa, kamu tidak cukup memotivasi, tapi kamu harus menginspirasi. Nah, ya, menginspirasi. Karena kalau menginspirasi, maka dorongannya dari dirinya sendiri, bukan dari motivasi orang lain. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. Ya, jadi edifikasi adalah membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Kepercayaan akan melahirkan pengaruh yang positif dan pengaruh positif akan menciptakan hasil yang otomatis luar biasa. Oke, itu gambarnya. Contohnya bagaimana kita naik gunung ya, lihat di gambar itu ya. Orang mengikuti leader yang mereka percaya. Jadi kita harus jaga nih, ya, jangan sampai gini loh, ya, diedifikasi tapi orangnya nggak pantas ya diedifikasi, nih repot ya. Contohnya gini nih contohnya ya. Misalnya saya kan punya upline nih, misalnya Pak Dodi Manak itu kan upline saya, sponsor saya. Misalnya saya edifikasi Pak Dodi, upline saya itu namanya Pak Dodi ya. Itu tahu nggak? Kamu kenal Ahmad Dhani nggak? Oh tahu. Nah itu kan kakak kandungnya Ahmad Dhani. Nah saya edifikasi nih, ya kan. Dan orangnya, ya Pak Dodi itu orangnya low profile, orangnya sederhana, dan kalau diajak ngobrol mengena dan nggak pernah neko-neko. Saya banyak belajar loh sama beliau. Nanti tak kenalin deh sama Pak Dodi. Saya bilang gitu. Kemudian pas ketemu Pak Dodi, saya kenalin ternyata Pak Dodi orangnya apa? Pakai bajunya kaos, robek-robek, ya, terus ada tatonya di lehernya, terus di hidungnya ada cincinnya, ada anting-antingnya, ya, bajunya, terus lututnya, celananya robek-robek. Kira-kira edifikasi saya berhasil nggak? Nah, ini yang penting ya. Otomatis kan, wah, prospek yang udah saya bangun edifikasi, ketemu upline yang ternyata seperti itu, waduh, gitu kan. Kok kayak gini sih? Ini saya nggak diajakin bisnis, ini diajakin jualan narkoba dong, gitu kan? Iya kan? Nah, problem. Nah, jadi ini perlulah Bapak Ibu ya, namanya edifikasi harus Bapak Ibu juga tepat mengedifikasi pada orang pemimpin Anda yang memang layak diedifikasi.
Nah, saya pernah kejadian gini. Ini cerita nyata ya. Jadi saya punya tim di jaringan saya yang lama ya, maksudnya di MLM yang dulu saya pernah ikut MLM beberapa kali. Nah, ada satu leader saya, ya bagus dia presentasi, mengprospek orang jago dan closing jago. Nah, kemudian dia akhirnya teredifikasi. Saya sering muji dia, si A. Ya, si A ini bagus loh. Dia selalu bisa closing dengan bagus. Kamu jalan sama dia akan banyak dapat ilmu, saya bilang gitu kan. Akhirnya si A ini kan teredifikasi. Nah, sayangnya si A ini ternyata tidak amanah, Bapak Ibu. Karena teredifikasi, banyak orang yang akhirnya percaya sama si A ini. Karena saya selalu mengedifikasi si A. Otomatis karena saya bilang si A ini orangnya baik, orangnya rajin, orangnya selalu mau belajar, orangnya yang tidak pernah lelah untuk berjuang ya. Akhirnya dolen-dolennya itu ngikut, percaya dengan si A. Karena edifikasi saya terhadap si A, karena Ani dolen. Sayangnya A-nya nggak amanah. Ini kejadian terjadi di Malang waktu itu ya. Nah si A ini karena dipercaya akhirnya pinjem duit, pinjem produk sama semua dolen-dolennya, karena semuanya percaya sama si A, ya dikasih semua 10 juta, ada yang ngasih 5 juta, ada yang produknya diambil. Nggak, akhirnya Bapak Ibu problem ya. Akhirnya apa? Semuanya bubar satu jaringan saya di Malang waktu itu kan. Kenapa? Karena apa? Karena akhirnya terjadi problem masa karena saya salah mengedifikasi. Saya bilang, wah ya ampun, saya bilang gitu ya. Saya akhirnya berusaha untuk mengembalikan, tapi ya sudah berat juga untuk mengalihkan kepercayaan orang itu untuk udah langsung ke saya aja. Tapi mereka udah kadung uangnya kobol-kobol. Nah kenapa? Karena orang yang diedifikasi ternyata tidak amanah. Nah jadi ini penting juga. Jadi pada saat Bapak Ibu mengedifikasi upline atau mengedifikasi downline, ya lihat dulu orangnya amanah enggak, layak apa enggak untuk diedifikasi. Ya, kalau tidak layak dan tidak amanah akan jadi bumerang, itu akan menghancurkan jaringan kita sendiri. Ya, dan itu mungkin sama yang saya alami, pasti teman-teman juga pernah mengalami. Ya, ya tetap kita hati-hati ya mengedifikasi pada orang yang tepat. Oke, ya, oke, lanjut. Jadi makanya di sini gambarnya pemimpin yang naik gunung, ya, dan di situ orang mengikuti leader yang dipercaya. Oke, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat gambar tadi ya, budaya saling menghargai, ya, yaitu dengan tim, artinya tadi saya bilang, jadi pada saat Anda merasa diedifikasi dan yang mengedifikasi itu harus saling paham, saling mengerti, dan saling menghargai. Artinya jangan sampai udah diedifikasi, ada juga nih kejadian. Saya mengedifikasi si B misalnya, si B yang teredifikasi karena merasa dirinya sudah terangkat oleh edifikasi yang disampaikan sama upline-nya oleh saya bilang ke B, saya edifikasi B, tim kamu hebat banget. Nah tim yang di bawah-bawahnya bilang, kamu beruntung loh punya pemimpin namanya si B, karena si B ini orangnya bagus, saya bilang, orangnya amanah, orangnya bla 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 gitu. Akhirnya kan timnya akan percaya sama si B. Nah tapi sering kejadian gini, si B maunya edifikasinya dimakan sendiri. Dia nggak membalikin edifikasinya ke upline-nya, tapi malah dia jelekin upline-nya. Ini juga sering kejadian. Malah si B ini gosip sama tim di bawahnya, mulai sekarang ya kamu harus segala sesuatunya koordinasi sama saya, kayak gitu. Jangan sama Pak Yudi, kejauhan, ya. Nanti nggak nyambung. Kasihan, udah pokoknya kamu jangan sampai komunikasi sama Pak Yudi. Lagian Pak Yudi itu orangnya kalau diajak ngomong sering nggak nyambung, gitu kan. Udah sama saya aja. Saya pasti bantu kamu, Bapak Ibu. Itu pun yang sering terjadi, edifikasi kontraproduktif. Akhirnya apa? Si B akan memegang bola panasnya sendirian. Ya, setahun dia mungkin bisa bertahan, tapi selanjutnya pasti bisnisnya di sana juga akan hancur. Nah, begitu juga yang terjadi, downline-nya pun akhirnya nggak respect ke upline-nya, bisa ke saya, karena udah mulai dapat input negatif, karena si B mengatakan sesuatu yang negatif tentang upline-nya. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, jadi upline pun harus jaga integritas, downline pun yang diedifikasi harus jaga integritas. Nah, ini makanya akan menjadi sebuah tim yang kuat.
Ini dia yang sering terjadi di lapangan. Oke, lanjut. Ya, artinya dengan itu closing nanti akan lebih mudah. Itulah efek dari edifikasi. Ya, yang kedua juga antusiasme di tim kita akan meningkat karena kita kompak. Ya, dan satu lagi hindari konflik. Ya, dan juga Bapak Ibu yang penting tumbuhkan sekali lagi budaya saling menghargai. Oke. Ya, edifikasi adalah kunci membangun tim tangguh dan prospek yang tambah yakin. Oke, lanjut ya. Oke, Mas Rafan, lanjut. Masih banyak loh slide-nya ya. Nanti cepet aja kok, karena saya ini baru slide nomor 6. Nah, tadi ada beberapa yang bertanya juga di pertanyaan. Nanti Mbak Dewi kalau ada yang bertanya boleh yang kira-kira nyambung dengan materi saya. Nggak apa-apa sih, langsung interaktif supaya nggak bosan juga ngomong satu arah. Terus ada misalnya dibacakan dari pertanyaan nggak apa-apa ya, yang nyambung dengan yang materi yang pas saja. Ya. Ya, oke, siap. Bisa dilanjut dulu aja, Pak. Bisa dilanjut. Oke, Nah, sambil lanjut, saya ya. melihat. Oke, nah sekarang gini. Gimana cara melakukan edifikasi yang benar? Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca, edifikasi yang benar akan membangun bukan menjilat. Tadi intinya ya, harus bicara dengan jujur, ya tidak lebay, jangan lebay juga ya. Jadi misalnya nih, lebay itu maksud gini, tangan lu sama upline saya namanya Pak Dodi mana? Emang kenapa? Katanya. Itu leader saya, itu yang mimpin saya, gantengnya luar biasa, gitu. Gantengnya itu ngalahin ini siapa penyanyi terkenal tuh, gitu kan? Ngalahin siapa namanya penyanyi yang terkenal tuh? Misalnya kita sebutnya salah satu penyanyi yang terkenal, yang ganteng banget. Misalnya Ariel Peter Pan. Nah, kita lebay kan? Iya, wajahnya jauh muda sekali, badannya keker katanya gitu kan? Nah, itu kan lebay pada saat ketemu loh, kok nggak sesuai. Nah, itu. Atau bisa juga kadang-kadang yang saling lebay gini, penghasilan. Tak kenalin ya, itu upline saya namanya Pak Yudi misalnya. Tahu nggak, dia baru 2 bulan, itu income-nya udah 200 juta misalnya gitu kan. Nanti saya kenalin sama orangnya. Wah, itu luar biasa. Wah, ngomong income 200 juta. Apa pada saat ketemu, ya, Bapak Ibu, akan terjadi miskom akhirnya, Bapak 200 juta, ditraktir dong kita dong nih, makan-makan di sini. Ini habisnya di kafe ini nggak mahal kok Pak, paling habis ya 1 juta. Gitu kan. Bapak Ibu, upline-nya yang mungkin bonusnya tadinya nggak nyampe segitu, langsung garuk-garuk, ya ampun gitu kan. Kenapa? Karena edifikasinya dibilang tadi udah 200 juta gitu. Ya, nah, jadi untuk edifikasi penghasilan sebaiknya jangan dulu untuk orang baru. Ya, katakan yang diedifikasi itu bukan penghasilan, tapi apa? Kerja timnya hebat. Beliau ini banyak membimbing orang-orang bisa menaik level dari orang yang minder jadi orang yang percaya diri, dari orang yang nggak ngerti bisnis jadi paham, bisa menjual walaupun sedikit demi sedikit tapi bisa berhasil Pak. Beliau ini juga orang yang tulus membantu banyak orang. Nah, jadi itu adalah edifikasi. Jangan bilang income dulu, ya. Nah, income itu untuk orang baru jangan. Kecuali kalau income untuk yang sudah lama, angkanya sudah bisa ditunjukkan, ya, itu ya silakan saja. Misalnya udah 6 bulan, udah 1 tahun, udah income-nya udah angkanya 100 juta ke atas, nah itu boleh. Tapi orang baru dibiasakan jangan. Itu gambarannya. Oke, sampaikan fakta yang positif, bangun dengan ketulusan, ya, intinya ketulusan. Dan satu lagi Bapak Ibu, saat mengedifikasi orang, mengedifikasi upline atau downline, atau mengedifikasi perusahaan, atau mengedifikasi produk, ya, ini bahasanya, ini bahasa NLP ya, jauhkan talangan dari wajah Anda. Ya, karena kalau Anda ngomong sambil gini loh, nih contohnya, Pak Dodi itu
ini Pak, penghasilnya luar biasa. Jadi waktu itu saya lihat itu income-nya dalam 1 bulan itu udah 50 juta. Dan kalau saya lihat itu juga itu temannya artis semua. Bapak Ibu lihat, tangan saya nggak jauh dari pegang hidung, pegang kuping, pegang dagu, pegang pokoknya menyentuh. Bapak Ibu ini bahasa berbohong. Jadi kalau Anda sedang mengedifikasi, ya jauhkan tangan dari wajah Anda. Karena orang bisa melihat Anda sedang berbohong. Karena dalam bahasa berbohong, pasti wajah Anda dekat dengan tangan Anda. Ya, hati-hati. Ya, jadi kalau mengedifikasi orang, sekali lagi jauhkan. Supaya nanti tidak kesannya berbohong. Anda nggak yakin. Anda pura-pura. Nah, itu makanya jauhkan tangan Anda dari wajah Anda. Ya, itu teknik juga. Oke, lanjut. Ya, dan karakter ya. Nah, angkat nilai, integritas, kepedulian, konsistensi, kontribusi. Oke, bukan hanya jabatan atau sekedar income tadi sudah saya ceritakan ya. Oke, jangan lebay, tadi sudah saya sampaikan, jangan berlebihan. Jadikan edifikasi sebagai budaya dalam tim. Oke, lanjut, Mas Ervan, Mas Ravan ya. Oke, lanjut. Atau kita jeda pertanyaan dulu, Pak, untuk menjawab pertanyaan yang Ya ada ya. dong. Ini akan saya bacakan pertanyaan yang ada korelasinya ya dengan materi hari ini dari RDM ya. Oke, Pak, kalau diagram upline kok nggak kelihatan ya di diagram jaringan. Nah, ini Pak, bagaimana? Diagram upline. Iyalah ya. Diagram upline nggak. Ini pertanyaannya bagus ya. Ya namanya uplining nanti. Kita boleh lihat downline kita, tapi kita nggak boleh ngurusin bisnis upline kita ya. Itu namanya dalam bahasa bisnis namanya uplining. Ngurusin bisnis upline nggak boleh. Jadi kita cross ngelihat upline kita, downline-nya siapa aja, berbeda dengan kita, lalu lihat si itu upline-nya ada 5 yang dia punya jaringan 5. Rumahnya sih ini. Jangan Bapak Ibu ya. Oh, si itu kemarin ya pokoknya selama Anda memang sudah di sistem ya bahwa di seluruh dunia semua MLM itu kita nggak bisa lihat jaringan upline kita kecuali upline kita istri kita sendiri gitu kan, baru bisa lihat. Oke. Ya, Ya, apalagi cukup ya, jelas ya. upline-nya pasangan sendiri gitu Pak ya, atau Nah, anaknya iya, gitu ya. berpasangan Jadi sendiri ketahuan. baru ketahuan. Ya, begitu ya Pak ya. Jadi semoga bisa dipahami. Dan ini ada pertanyaan dari Mbak Eva Fatimah ya. Bagaimana cara memberikan motivasi yang baik dan efektif kepada mitra yang malas berjuang, nah, atau cenderung tidur pulas, nah, agar mereka bisa termotivasi dirinya bahwa bisnis ini bagus, penting, dan memberi masa depan yang menjanjikan kalau kita jalankan sama-sama dengan semangat, Pak. Ini cara memberikan motivasi bagaimana? MLM ya tidak cuma semua MLM ya, semua bisnis, semua pekerjaan termasuk konvensional, sama karyawan saya pun yang di dunia konvensional juga sering nggak termotivasi. Tapi enaknya kan kalau di dalam karyawan konvensional nggak termotivasi, saya potong gajinya kan gitu kan, saya potong gajinya, saya pecat kalau perlu kan gitu. Nah tapi kalau dalam dunia jaringan seperti kita kan tidak bisa kita tidak menggaji orang, mereka bukan karyawan, kita nggak bisa marahin. Jadi kalau mereka nggak termotivasi, caranya gimana? Nah, Bapak Ibu itu yang disebut 5 pertanyaan Mas. Nanti Bapak Ibu silakan baca bukunya Question are the Answer ya. Jadi yang barusan bertanya, berarti nanti silakan beli buku Question are the Answer ya. Atau buka di Google atau buka di YouTube Question are the Answer ya. Namanya 5 pertanyaan Mas ya, untuk menciptakan bagaimana supaya orang yang tidak termotivasi bisa termotivasi ya, yaitu dengan mengajukan 5 pertanyaan Mas. 5 golden question ya, 5 pertanyaan Mas di bukunya Question are the Answer, yaitu dengan cara menemukan hot button-nya. Ya, temukan hot button-nya. Ya kan? Nah, jadi tanya hot button itu apa? Ya dicari apa sih yang membuat dia. Jadi harus menemukan contohnya gini nih, ini gambaran ini sepintas ya. Nanti baca deh bukunya.
question are the answer. Jadi Bapak Ibu tanya sama dia, jadi langsung kan ada daftar tuh, daftar tulisan yang di buku itu. Kita tanya, misalnya namanya siapa tadi? Emma ya, Emma, seandainya nih ada pilihan ya dari 10 pertanyaan ini, kira-kira seandainya memilih, kamu milih yang mana? Yang menurut kamu masih menginginkan? Nomor 1, punya penghasilan tambahan. Nomor 2, bayar utang. Nomor 3, bantu orang tua. 4, pendidikan anak. 5, ke luar negeri, umroh misalnya. 6, dan ada 10 macam. Kira-kira ada nggak satu yang menurut yang kamu ada keinginan lah gitu untuk mewujudkan. Dia akan pilih 1 sampai 10. Nomor 3, dia bilang apa? Itu pengen ke tanah suci. Nah, jadi kita udah mulai buka ya. Oh, baru tanya, loh, kenapa pilih nomor 3? Kenapa nggak nomor 4? Pertanyaan nomor 2 ya. Setelah suruh milih, nanya, kenapa kau milih yang ini? Kenapa nggak yang lain? Ya, why? Ya soalnya aku dari dulu pengen sih bahagiain keluarga aku, bisa mengumrohkan mereka, ya. Tapi aku nggak pernah punya uang, utangku tetap belum selesai. Aku pengen banget umrohin mereka. Nah kan, ya sudah mulai bergetar suaranya. Nah, udah mulai kena tuh hatinya tuh. Nah, pertanyaan ketiga, ya, betul kata Pak Dodi Permana. Bukunya penulisnya karya Alan Peace, ya, Question Are the Answer. Pertanyaan nomor 3, ya. Nah, kita tanya, apa penting kamu berangkatin umroh sekeluarga? Emang penting banget gitu? Ya penting lah. Nah kalau nggak kejadian gimana? Tanya gitu. Kalau nggak kejadian gimana? Kira-kira kamu rasanya gimana? Seandainya kamu 10 tahun lagi orang tua kamu sampai udah nggak ada di dunia ini, tetap nggak kamu umrohkan, kira-kira apa rasanya kamu nanti? Nah, Bapak Ibu biasa bisa neteskan air mata dia. Dia mulai netesin air mata. Ya. Dia bayangin orang tuanya nggak berangkat umroh, ya kan? Nah, disitulah mulai ketemu hot button nih. Baru kita tanya, Emma, seandainya ada cara untuk bisa berangkatin umroh keluarga kamu dalam 1 atau paling lama 2 tahun lagi dari sekarang, kira-kira kamu terbuka nggak hatinya untuk melihat caranya? Ya kalau ada sih, ya bolehlah katanya. Ya, oke, kalau gitu saya jelasin ya. Tapi kamu perhatikan baik-baik, ini cara yang saya lakukan dan saya juga sedang belajar. Lalu mulai presentasi Bapak. Disitulah terjadi closing. Ya, kenapa? Akhirnya dia ketemu hot button. Jadi setiap dia nanti nggak semangat, ingetin, katanya mau berangkatin umroh orang tua, baru ditolak 3 orang udah nyerah. Langsung semangat lagi dia. Ingetin, jadi hot buttonnya dipencet terus setiap dia lagi nggak semangat. Nah makanya tugas kita sebagai upline kepada downline ya, itu cari hot button setiap downline yang aktif untuk menekan tombol itu setiap saat kalau lagi nggak semangat. Tugasnya gitu. Ya, oke, lanjut. Nah, sekarang materi lagi. Oke, materi lagi di dalam edifikasi. Ya, edifikasi bukan untuk menjatuhkan orang lain, tetapi untuk mengangkat dan membangun. Ya, nah, jangan menjatuhkan leader lain. Menjatuhkan orang lain tidak akan membuat, tadi udah saya ceritakan, ya, jangan menjatuhkan baik downline, upline maupun crossline, ya. Makanya harus kerja ikhlas, ya. Kerja ikhlas itu gini loh. Kita bantu downline ya wajar, ya kan. Upline bantu downline wajar, tapi kadang-kadang kita bantu crossline itu nggak mau gitu loh. Karena mungkin kadang-kadang kita pernah disakiti sama crossline gitu kan, ya kan? Udah dibantuin, malah downline saya diambil Pak, gitu kan? Kejadian kan sering juga ya, ada apa namanya kucing gitu kan? Nah tapi bukan berarti gini loh, ya kadang-kadang kalau kita bantu crossline, bukan bantu dalam hal ini nyusunkan jaringannya dia.
atau membantuin follow up jaringannya dia supaya join, bukan. Tapi membantu tuh misalnya dalam tim kerja, misalnya lagi ada acara sama-sama. Kemarin saya di Sragen sama Pak Arko nih kan, kita bikin acara di Sragen bareng-bareng, kerja sama tim, saling bantu, ya itu namanya kerja sama, ikhlas, tidak ada musuh-musuhan, malah saling mendukung, saling membantu, bikin acara bersamaan, ya, ngecek kesehatan bersama-sama waktu di Sragen, misalnya gitu kan. Nah itu, tapi kalau Mas Arko misalnya minta bantu saya, Mas Yudi, itu donen saya, ada tim yang rumahnya di Solo, mau join, tolong dong bantuin di prospek. Nanti kalau udah join, nanti kasih ke saya ya, gitu kan. Nah, ya nggak kayak gitu, ya berarti bukan seperti itu. Ya, kalau itu ya beda lagi. Ya, jadi ada batasan, tetaplah bekerja dengan ikhlas, tapi ada batasannya seperti itu. Ya, nah jangan menjatuhkan crossline juga. Jadi kalau crossline nggak pas dengan kita, jangan dijelek-jelekin, ya. Artinya kita bisa saling mengingatkan. Kadang-kadang kita dikecewakan sama crossline, bisa kok. Nggak cuma upline yang mengecewakan atau downline yang mengecewakan, crossline pun lebih sering mengecewakan. Tapi perlakukanlah semuanya dengan ikhlas. Ya, artinya apa? Artinya apa ya? Hukum bekerja langit ya. Jadinya kalau kita bekerja langit itu ya, kadang-kadang kalau kita kadang dikecewakan tapi kita ikhlas, itu pengalaman sih ya. Itu biasanya Tuhan akan turun tangan gitu bantuin kita kan, mesake gitu kan, gitu katanya upline saya ya. Ya, tapi gambaran kurang lebih seperti itu. Makanya saya senang waktu saya lihat bagaimana di Kingsa ini rata-rata orangnya bekerja secara unity. Dia nggak lihat crossline, tapi dia melihat sebagai sebuah kekuatan antara grup lain dengan grup lain, itu semuanya saling kerjasama, saling bersinergi, tidak saling ambil-ambil grup orang lain. Seandainya ada itu oknum, tapi asli itu pun tidak banyak, 1-2, dan biasanya juga nggak lama hidupnya yang model-model gitu ya. Tapi rata-rata mereka saling mendukung, mendoakan, seperti hukum kekekalan energi. Dengan banyak membantu orang lain, maka dia juga akan dibantu, nggak tahu tidak harus dari situ, tapi dari tempat lain ya, hukum kekekalan energi ya. Nah sama di Kingsa saya lihat seperti itu budayanya, saya senang sekali, rata-rata unity. Bagaimana melihat, membantu, nggak lihat-lihat siapa grup siapa, ya selama masih ada di koridornya mereka bantu. Ya, oke. Nah ini penting sekali, dan dalam edukasi juga ini penting, jangan banding-bandingin, ya, supaya tidak terjadi perpecahan, dan juga sampaikan juga segala sesuatunya sesuai fakta. Jangan terlalu bikin karangan, ya, bikin ngarang-ngarang, lebay-lebay tadi, dan jangan menyebarkan keburukan tim Anda maupun tim orang lain, ya. Dan budaya negatif betul-betul dikecilkan. Nah, Bapak Ibu, makanya kalau kita mau menciptakan budaya positif ya, itu harus sering-sering banyak istighfar, astagfirullah, gitu kan. Kan kita manusia kan nggak namanya manusia kan sering juga kata-katanya salah ya. Padahal kata-kata salah bisa merusak kepercayaan. Kadang-kadang ngumpat juga salah ya. Ya itu semuanya harus segera kita netralisir Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ngomongin orang nih, ngomongin dia kan bisa sukses di Kingsa kan karena modalnya gede. Dia beli aja peringkat pakai modalnya banyak kok, ya kan? Kan kayak gitu kan nggak semua orang bisa. Nah, dia ngomong gitu. Nah, Bapak Ibu harus segera sadari kalau udah sampai gitu, ngomong ke orang lain bahaya. Nah, tapi kalau Anda sampai mengatakan itu, Anda harus langsung astagfirullah. Astagfirullah. Sorry, ampuni saya tadi ngomong jelek, ya. Ampuni saya, ampuni, astagfirullah tadi saya ngomong jelek, ya. Yang asli nggak seperti itu. Dia baik kok. Dia orang yang kerja keras. Nah, jadi langsung dirubah ke yang positif, ya. Karena hal-hal seperti itu bahaya kalau tetap kita simpan. Ya. Karena kata-kata Anda hari ini akan menentukan masa depan kita dan tim kita. Satu ucapan negatif bisa merusak 100 kebaikan
yang sudah dibangun. Nah, ini dia. Ya, hati-hati dengan sebuah kata. Oke, lanjut ke materi yang nomor slide ke-8. Ngomong-ngomong, slide-nya banyak loh. Ya, dan asik semua. Semoga nggak pada ngantuk. Sambil menunggu slide berikutnya ya, ini saya bacakan karena pertanyaan mulai ramai nih Pak di sini. Oke Oh ya, ya, ini dari ya, dan juga ada testimoni ya. Tadi ada yang bertestimoni cukup bagus hasil dari edifikasi yang sudah dilakukan ya dari Mbak Ines ini ya oke ya akhirnya calon mitranya itu juga bisa mau bersilaturahim juga ya ke rumah Upland ya seperti itu. Nah, kemudian ini oke ada yang bertanya dari siapa nih Quinta ya. Saya dari Jakarta, bagaimana memotivasi untuk calon mitra yang belum tahu tentang bisnisnya dan yang masih bingung, serta bagaimana cara meyakinkan agar calon mitra tersebut percaya kepada kita. oke, edifikasi jawabannya. Ya, jadi materinya pas, yaitu cukup mengedifikasi saja. Bagaimana caranya orang baru, ya, supaya dia kenal Kingsa atau tahu Kingsa. Edifikasi pertemuannya. Tahu nggak? Saya tuh dulu, ya, males lu lihat Zoom, apalagi pertemuan-pertemuan yang diadakan MLM. Tahunya nggak sengaja, aku tuh lihat Zoom nggak sengaja, ternyata Zoom yang aku lihat itu ternyata menarik sekali. Ternyata ada solusi untuk kita nih punya income untuk bisa beresin hutang. Perasaan kamu kan dulu pengen beresin hutang juga kan? Iya sih. Nah, ada loh pertemuan yang keren. Dan ada yang gede lagi. Acaranya di Jogja tuh, acaranya nanti grand opening, Grand Kingsa, tanggal 27. Wah gila, tahu nggak? Kalau kamu senang belajar dan pengen lepas dari zona miskin jadi zona kaya, itu ada namanya Mardigu di YouTube. Banyak orang yang dulu saya nggak kenal Mardigu, pas saya baca YouTube-nya, saya pelajari, ini ternyata orang keren, mahal ratusan juta. Besok datang di Yogyakarta diundang, kamu cuma bayar 200.000, kita cuma 200.000 dapat produk lagi, gratis hitungannya malah kalau dikasih produk. Kira-kira aku tuh kemarin ragu gitu, tapi setelah ngeliat ini semua, wah kayaknya aku harus berangkat. Kira-kira kamu mau nggak beresin hutang? Dan kita dapat ilmu kekayaan pakai caranya Mardigu. Nah, edifikasi ya dari orang yang tidak kenal bisnis, akhirnya dimasukin ke pertemuan lewat Zoom atau pertemuan besar seperti tanggal 27 ya, akhirnya akan terjadi tik one magic moment ya. Orang itu akan langsung memutuskan, yes, saya harus berhasil di sini. Ini pengalaman nih ya, karena pertanyaannya sesuai dengan pengalaman saya di dunia network marketing. Jadi waktu saya selama di dalam dunia multi-level network marketing dari beberapa MLM yang pernah saya ikutin, ya, itu rata-rata yang namanya leader besar, yang lahir menjadi pemimpin besar, itu semuanya lahirnya dari mana? Dari orang yang tadinya nggak kenal bisnis jenis ini. Dia dipaksa datang ke pertemuan besar, ya, terus ngelihat, ya, terus ngelihat hebohnya pertemuan itu, dia ketemu kata-kata yang luar biasa dari pembicaranya, ya, dan menyakitkan dia, gitu kan. Tapi dia nggak bisa marah-marah karena pembicaranya di atas panggung, kan, gitu. Dia klik, tak, ini yang saya cari, Bapak Ibu. Dari situ dia langsung belajar bisnis jaringannya, belajar MLM-nya, padahal tadi nggak ngerti apa-apa, ya, dan dari situ dia langsung melesat dan dia jadi yang terbesar. Banyak ya, nggak cuma di luar negeri dan di Indonesia, tapi di banyak negara, rata-rata leader besar lahir dari pertemuan besar. Ya, dari orang-orang yang tadinya bukan siapa. Nah, jadi tugas kita, edifikasi, pertemuan. Oke, itu jawabannya. Oke, ya. Kita sekarang lanjut lagi nih. Nah, ini Lanjut, dari oke. Bu Atik, Pak. Satu pertanyaan, Pak, dari Bu Satu Atik. lagi, silakan Eh, ya. Bagaimana caranya untuk mengajak seorang pejabat yang hidupnya merasa mampu dan pengacara yang merasa sudah mapan, Pak? Ya, sepertinya sulit nih untuk diajak untuk menjadi downline. Nah, mungkin ada kiat-kiat Oke. khususnya. Baik ya, sama
yang diceritakan tadi di sesi awal, saya cerita tentang Duckworth ya, senator Gedung Putih Amerika, seorang agen asuransi yang menemui seorang penting, seorang senator yang namanya Mr. John. Ya, dia ajak upline-nya, ya, yang namanya Mr. James, yang jabatannya bukan senator, orang biasa, ya, tapi upline gitu. Dan kekayaannya pun di bawah jauh dari yang senator itu, yang orang Mr. John tadi, adalah dengan cara kerja tim edifikasi. Jadi misalnya tadi saya mau ketemu pengacara nih, ya kan? Nah, Anda bisa telepon sama pengacara, misalnya pengacaranya misalnya namanya misalnya Mr. Rasman, ya, Pak Rasman SA. Pak Rasman, apa kabar Pak Rasman? Weh, siapa nih? Pak Rasman. Ini Yudi. Gitu. Gimana? Yud, bang, ini loh bang. Ya, aku nggak lama nih. Aku nggak lama, cuman ngobrol bentar aja. Gini, Bang Rasman. Aku tuh kan mau lewat depan rumah kamu kurang lebih besok sore. Kira-kira posisi besok sore ada nggak di rumah? Nggak ada lah, Bang. Sore saya ada acara. Loh, berarti adanya kapan? Saya ada malam jam 10. Jam 10, iya betul. Maksud saya, kalau sore nggak ada, saya memang ada besok lewat rumahmu lagi jam 10 juga, jam 10 malam. Boleh lah ya ngopi-ngopi, Bang. Sudah boleh katanya. Gini, Bang. Bang, saya besok tuh kan bersama rekan saya, dia sahabat saya, dia pembimbing saya, dan dia orang yang saya hormatin banget, Bang. Namanya Pak Dodi. Nah, itu sahabat-sahabatnya banyak sekali yang respect sama Pak Dodi. Banyak teman-teman yang banyak juga dibantu dalam konsultasi untuk membangun sebuah usaha baru. Sesibuk apapun, bahkan beberapa lawyer dan dosen banyak yang juga konsultasi sama Pak Dodi. Nah, kebetulan besok itu bareng sama saya, abang nggak apa-apa ya besok sekalian tak kenalin sama Pak Dodi, karena beliau sibuk, mungkin ketemu juga besok cuma sebentar sama abang, karena ya mampir 5 menit 10 menit ngopi, pasti dia udah sibuk akan cabut bang gitu. Oh iya sudah, nggak apa-apa. Oke bang ya, sampai ketemu, nanti saya ngobrol besok jam 10 malam bang, kita lewat sama Pak Dodi ke rumah. Tik, selesai. Nah, edifikasi dapat kan? Nah, besoknya jam 10 saya sama Pak Dodi lewat rumahnya Bang Rasman SH. Bang Rasman, wey, dari tadi Bang, iya nih udah nunggu, kirain kamu nggak jadi. Iya nih Bang, nih, Bang ini nih Pak Dodi, sahabat saya yang saya ceritakan tadi. Ya, monggo. Pak Dodi, ini Pak Rasman, salaman, jebret. Bapak Ibu, disitulah edifikasi karena sudah dilakukan ya. Nah, Bapak Ibu, ya pura-pura yang gantian ke belakang Anda. Bang, aku tak ke belakang dulu ya. Kan Abang kemarin udah saya ceritain tentang Pak Dodi nih. Nah, biar Pak Dodi ngobrol sama Abang sebentar, saya tak ikut ke kamar kecil dulu ya Bang ya. Udah sana masuk belakang sana. Udah saya ke belakang, uduk ke belakang ya kan. Nah, udah 10 menit di kamar mandi. Nah, di situ Pak Dodi nanti yang ngomong ya. Bang Rasman, saya dengar Bang Rasman ini pengacara yang luar biasa, yang hebat, mulai muji kan. Dan saya lihat nih, ya piala-pialanya, sertifikatnya bagus sekali. Pak Dodi mulai cerita, mulai memuji. Oh ya, gini kan. Nah mulai, nah ngomong-ngomong Bang Rasman tahu nggak kalau Pak Yudi yang barusan masuk dalam itu punya kerjasama bisnis yang sedang dikerjakan sama kami. Dan kita perlu 2 orang yang latar belakang lawyer. Nah, Pak Rasman, kira-kira kalau lihat dari karakter dan potensinya, ini saya lihat Bapak masuk kualifikasi. Kira-kira Bapak siap nggak untuk berproses kerjasama tim dengan kita? Ini proyeknya besar, Pak. Oh iya, gimana caranya? Gini aja, Pak. Bapak saya undang untuk kepertemuannya aja, karena waktu saya sempit, Pak. Saya nggak bisa jelaskan semuanya. Bapak saya undang untuk tanggal 27 hadir di Yogyakarta. Karena acaranya acara besar sekali, dan kita ngundang Mardigo, Pak. Yang nilainya untuk datang acaranya biasa orang bayar jutaan.
ini Bapak dapat fasilitas, nanti Bapak tidak harus membayar segitu. Gimana kalau Bapak kita datang ke sana dan kerja tim, kita belajar dulu di sana. Nanti setelah kita bahas. Selesai Bapak Ibu, tiket terjual. Nah, paling nggak di situ. Nah, kalau misalnya waktunya masih lama ya presentasi. Ya, presentasi, tapi waktunya yang pendek, presentasi. Nah, tanya dulu, Bapak kalau mengenal peluang di sini, lebih tertarik bisnisnya atau pakai produk? Wah, saya tuh nggak mau bisnis-bisnisan lagi, saya udah sibuk. Saya kalau pakai produk, oke, saya suka. Dan berarti kalau gitu, dia main di produk. Oh, kalau gitu, ini Pak, tunjukin market, Bapak tunjukin produk, testimoni, ya, lalu jual produk. Nah, itu, jadi nggak usah dipaksa untuk bisnis kalau dia tidak tertarik. Tapi kalau digali dengan 5 pertanyaan emas, ternyata ada dia juga mau memiliki peluang bisnis ini, ya. Nah, baru bisa digali dengan marketing plan, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu gambarannya, ya. Oke, semoga tidak berbelit-belit. Monggo Pak Idi silahkan lanjut. Oke, kita masukkan edifikasi itu disebut disanakan budayakan. Budayakan itu menjadikan habit, jadikan harian kita. Edifikasi selalu kita jadikan sebuah kebiasaan baru untuk selalu memuji, memberi kekuatan kepada produk, kepada PT Kingsa, kepada upline, kepada downline, kepada crossline. Ya, itu harus selalu diucapkan dan diberikan kekuatan. Jadikan terus supaya teman-teman bisa memberikan efek yang kuat menjadi budaya. Kenapa? Ya itu tadi ya, kita akhirnya bisa jadi saling menghargai antara upline, downline, crossline, ya kan? Bisa saling mendukung, ya, bisa saling menguatkan, dan juga saling membangun, dan juga saling bertumbuh. Nah, sama-sama. Itulah efek dari budaya edifikasi. Ketika kita menghargai, kita sedang membangun masa depan bersama, ya, itulah yang terjadi dengan adanya edifikasi. Tim besar dibangun dengan budaya saling respect, saling menghormati. Jadi Bapak Ibu, dari materi saya ini, ya, intinya budaya itu harus kita ciptakan. Jadi kita harus action, ya, action, langsung mempraktekkan ilmu yang barusan kita sampaikan. Jangan cuman teori doang, nggak pernah dipraktekin, ya. Akhirnya Anda cuman ya cuman gitu-gitu aja. Ya nggak pernah memanfaatkan ilmunya. Anda harus langsung praktekin. Ya, seperti yang pernah disampaikan kan. Ada 3 kucing di atas pagar. Ya kan, ini sering nggak dengar cerita itu ya. Ada 3 kucing di atas pagar. Yang 2 memutuskan untuk melompat. Berapakah kucing yang masih di atas pagar? Ayo jawab. Saya ulangi. Ada 3 kucing di atas pagar. Yang 2 memutuskan untuk melompat. Berapakah sisa kucing yang di atas pagar? Ayo pada jawab. Ayo, berapa? Oke, Bunda Cucu jawabannya 1. Bu Quinta jawabannya 1, Pak, yang tersisa. Oke, ada yang Bu Lilis jawabannya 2. Mbak Ines 3. Ayo, siapa lagi? Ada yang jawaban 1, ada yang 2, ada yang 3. Saya ulangin ya. Jawab 1 lagi. Ada 3 kucing di atas pagar. Yang 2 memutuskan melompat. Berapakah sisa kucing yang ada di atas pagar? Ya. Jawabannya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Oke, jawaban yang betul adalah ayo, jawabannya berapa yang betul? Ayo, Mbak Dewi, jawab berapa? Ya, jawabannya ini banyak yang menjawab masih 3, Pak. Alasannya Iya. karena kan baru memutuskan yang 2. Iya, Belum action, betul. baru memutuskan. Oke, betul. Udah pada pinter. Sebagian besar yang jawabannya 3, ya. Tak ada yang jawab 1, 2 karena orang baru, ya kan. Nah, betul jawabannya 3. Loh, kok bisa, Pak? Kan 2 memutuskan lompat pagar, kan sisa 1. Enggak lah. Kan baru memutuskan, belum lompat beneran, ya kan. Iya, oh iya ya. Kan cuma mutusin, belum lompat. Nah,
Artinya lompat Bapak Ibu. Kalau lompat berarti Anda akan beneran. Makanya karena belum lompat ya bener 3 lah isinya. Nah, ya. Oke. Kira-kira gitu. Silakan ada sesi tanya jawab lagi Mbak Dewi. Materi udah habis kan di sesi 8 ya? Ya, materi sampai slide 8 udah selesai. Ya. Ya, ini jadi Bapak Ibu selalu ingat ya dengan cerita kucing tadi ya. Gitu. Apakah Bapak Ibu termasuk yang 2 kucingnya baru memutuskan atau langsung action? Nah, gitu. Ya, saya boleh ya saya bertanya nih. Barangkali juga ini bisa mewakili juga dari teman-teman. Nah, kadang-kadang itu Pak ketika apa namanya terlalu banyak edifikasi ya yang diterima oleh upline, nah itu sehingga akhirnya terjadilah big shot ya Pak, atau upline itu menjadi istilahnya menjadi lupa lupa diri gitu Lupa Pak. Nah itu daratan. ya lupa daratan. Nah bagaimana Pak ini triknya atau kiat-kiatnya nih agar sebagai upline itu tidak menjadi lupa daratan tadi Pak? Ya. Ya tadi edifikasi itu bola panas ya. Kalau Anda dilempar bola panas, ya bola panas dilempar plek gitu. Kira-kira karena bara ya, membara. Pasti kan Anda harus segera lempar lagi, benar nggak? Lempar lagi ke orang lain. Bleng. Kenapa? Kalau Anda simpan sendiri, pasti Anda terbakar. Itulah sifat dari edifikasi. Jadi hati-hati teman-teman yang masih memakan edifikasinya sendiri, tidak segera dilemparkan edifikasi ke orang lain, maka Anda akan terbakar. Ya, bisnisnya akan hancur. Jadi big shot, ya, sombong, dan arogan. Dan tanpa sadar dia akan menghancurkan bisnisnya sendiri. Nah, berarti kalau seperti itu ya segera lempar, balikin lagi. Kalau diedifikasi langsung gentikan, lemparkan. Contohnya gini nih, ya, misalnya kemarin nih Mbak Ines datang ke rumah kan, misalnya. Nah, pada saat datang, dikenalin downline-nya, prospeknya ke saya. Nah, pada saat saya prospek, mungkin Mbak Ines sudah edifikasi tentang saya sebelumnya, sehingga Bapak itu manut sama, akhirnya saya ngomong apa, dia cuma mandu aja gitu kan. Nah, saya balikin. Mbak Ines ini salah satu leader saya yang terbaik, Pak. Ini tim saya yang terbaik. Pokoknya banyak belajarlah sama beliau. Banyak hal yang bisa dilakukan dan banyak yang berhasil kok. Nah, misalnya kata-kata itu saja. Tapi kalau ngomong gitu jangan di depan Mbak Inesnya. Ya. Mengedifikasi jangan di depan orangnya ya, bahaya. Ya. Serba salah nanti gede kepala dia. Makanya usahakan minggir dulu. Ya makanya tadi gayanya pura-pura ke belakang lah atau pura-pura Pak bentar Pak saya ada telepon, saya terima telepon dulu ya, keluar bentar. Nah, kesempatan di situ Anda mengedifikasi balik. Jadi tekniknya seperti itu. Jangan mengedifikasi di depan orang. Nggak enak, betul. Yang diedifikasi mukanya jadi merah padam, ya kan? Yang mengedifikasi juga rasanya aneh, ya kan? Yang orang yang mendengarnya juga jijai gitu. Lebay banget gitu. Nah, makanya kita harus bermain skenario. Seperti itu. Ya. Oke, ya paham Pak. Ya. Oke. Eh, ada lagi nggak nih Bapak Ibu? Sepertinya ini sudah semuanya Pak. Oke. Pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Ya Ya, dan tugasnya. nanti Ya, tinggal tugasnya tanggal menyusun. 27 ya. Ya, tanggal 27 nanti. Nah, silakan ya Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih ada berapa nih? Masih ada 200 yang bertahan di sini. Ya, berapa orang nih yang oh ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Kita buka satu lagi ya, satu lagi pertanyaan. Hmm. Mungkin tadi ada delay. Ya, di sini dari Pak Rahmat ya. Pak, kalau downline kita merasa lebih hebat nih karena di bisnis sebelumnya seorang leader yang hebat. Nah, ini pertanyaan bagus ini Pak. Ya, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Oke. Itu biasa fenomenal ya. Orang masih senang masih pakai jubahnya yang lama kan istilahnya kan. Nah, ya kita maklumi saja itu manusiawi kok. Ada orang yang masih pegang jubahnya. Nah, disinilah fungsinya Anda mengedifikasi upline. Pak, ini downline ini kan orang top dulunya di MLM, terus susah saya kasih tahu. Nah, Anda langsung cukup mengedifikasi upline Anda yang mau di ini. Contohnya gini,
aku tuh terus terang banyak belajar loh sama pelatihku, namanya Pak Dudi. Nah, ngomongin padahal Pak Dudinya nggak ada. Pak Dudi, nah ya udah mulai dikasih Pak Dudi, tak 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 tak. Nanti kamu sekali tak ajak ngobrol ya sama Pak Dudi ya, karena saya betul Pak Dudi itu, wih timnya luar biasa, rendah hati. Pak Dudinya nggak ada di situ kan. Nah, akhirnya Bapak Ibu dia masuk ke bawah sadar dia, sesuatu yang kita ucapkan edifikasi itu kepada orang tersebut dan si Pak Dudinya nggak ada di situ, upline Anda nggak ada di situ ya, maka dia akan masuk ke bawah sadar dia, ulang lagi ya, paling nggak 3 kali edifikasi ya, orang itu akan masuk ke bawah sadarnya dan di dalam pikiran dia mengatakan, wow berarti upline-nya Pak Yudi, Pak Dodi ini, yang namanya Pak Dodi ini orang hebat. Wah, saya harus belajar dan hati-hati nih kalau ngomong, nggak boleh saya terlalu vulgar atau terlalu sombong. Nah, bawah sadar dia mulai membatasi. Nah, nanti pada saatnya Pak Dodi ketemukan lewat telepon atau gimana, apa yang dikatakan Pak Dodi itu orang itu akan manut. Gitu. Ya, tapi sebelumnya Anda udah ngomong dulu sama Pak Dodi. Pak Dodi nih, si A nih, mantan leader MLM ini, orangnya begini, orangnya masih sombong dengan jubahnya. Tolong nanti Pak Dodi ngomong apalah, yang penting orang itu nanti bisa melepaskan jubahnya. Ah, ngomong gitu ya di belakang, tapi nanti saat dia ketemu nih Pak Dodi udah tahu pesan sponsor kan. Apa yang dikatakan Pak Dodi, orang itu tidak akan menolak karena apa? Efek edifikasi tadi. Karena edifikasi itu kalau dikatakan kurang lebih 3 kali ya, itu masuk istilahnya repetisi, ya pengulangan, itu masuk ke bawah sadarnya. Nah kalau udah masuk bawah sadarnya, nah lebih mudah untuk dipengaruhi. Seperti itu, tekniknya dari repetisi. Oke, cukup jelas. Ada ini Bentar, ini coba saya cek dulu Pak ya, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Oh, ya, ini mau kita tutup, tapi ternyata ada pertanyaan yang bagus. Ya, bagaimana kalau ada upline yang nyuruh belanja produk, sedang kita belum bisa order dan upline langsung bersikap tidak peduli dan bilang ngapain nggak ngurusin yang tidak aktif. Nah, ini upline-nya yang kurang sabar. Ya, 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 ya. Oke, nih, ini penting nih ya. Ini berhubungan sama edifikasi. Ya, gini. Yang namanya edifikasi, kekuatan dari sebuah bisnis jaringan, MLM, Anda boleh baca buku manapun, apapun, ya, yang bukunya berhubungan dengan MLM. Mau baca question the answer, mau baca berpikir berjuang besar, mau baca bukunya people skill, ya, mau baca apa lagi, apa namanya, buku-bukunya siapa, John Maxwell ya, semuanya sama. Satu kok, kalau dikeremes tuh ya, isinya satu. Pemimpin itu adalah SABAR. 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 Ya, pemimpin yang dalam dunia jaringan itu kekuatannya adalah di kata sabar. SABAR. Nah, mungkin pertanyaan tadi ya, jawabannya apa? Ya sabar. Pak, upline saya nggak sabar, ya udah Anda dulu yang belajar sabar. Gitu kan? Belajar berlatih sendiri, tanya lagi upline di atasnya lagi kan bisa kan, ya kan? Sabar. Ya. Ampuni, didoain ya. Kadang kan bisa juga upline mangkel kayak ya kan. Dan dia juga manusia kok, ya didoain aja. Tuhan ampuni dia lagi hilaf gitu kan. Semoga rezekinya nambah banyak gitu. Ya jadi apa lebih enak. Tuhan yang bikin mangkal saya berarti pertanda saya mau dapat 100 juta. Amin. Yes, gitu kan. Enak kan? Tuhan, upline saya nggak mau bantuin saya dibilangnya nggak bermanfaat, nggak berguna. Pertanda saya mau punya penghasilan 200 juta. Yes. Gitu. Ya, udah gitu enak. Sabar ya, sabar. Ya, SABR ini nggak peduli loh. Anda watak koleris, Anda melankolis, Anda sanguin, Anda plekmatis, 4 watak ini, ya, apapun itu nggak bisa berlindung dengan karakter itu. Pokoknya tetap siapapun
kalau udah masuk dalam bisnis jaringan dan pengen kuat, kokoh dan jangka lama, ya kuncinya sabar. Ya SABAR. Ya contohnya contohnya CEO-nya King saya, Pak Haji Ahdan Haris. Emang orangnya sabar? Enggak, dulunya enggak sabar. Saya kenal Pak Ahdan Haris sudah lama, waktu zamannya masih di HIPMI, masih saya di Jogja dulu. Pak Ahdan Haris tuh, wow, tas kurang sabar ya, karena dunia konvensional. Nah, tapi pada saat masuk ke bisnis jaringan, berproses ya, saya ketemu kaget. Sekarang, loh, Haris beda banget ya. Sekarang sabarnya jauh luar biasa. Ya, karena memang tuntutan gitu. Jadi mungkin teman-teman sekarang ngadapin ada downline atau upline ya, yang belum sabar, berarti sedang berproses. Sedang berproses. Dan pasti didoain aja, nanti juga jadi orang yang sabar gitu kan. Ya, paling nggak kita dulu yang sabar. Seperti itu. Ya, karena sabar itu membuat semuanya nanti berubah. Oke ya. Yuk lanjut. Oke, wah ini ternyata semakin malam semakin banyak pertanyaan ini Pak. Kira-kira ini Bapak Ibu gimana, mau dilanjut sampai jam 12 malam atau bagaimana nih? Ya, Saya yang nggak kuat. karena pertanyaannya semakin banyak. Oke, ini Iya. ternyata masih berlanjut yang dari siapa tadi, Bismillah tadi ya. Terus kalau Waduh. upline yang ngelarang kita konsultasi sama upline yang di atas itu bagaimana Pak? Iya, ya itulah ya saya bilang kan ABAR ya Pak. ya ada yang seperti itu. Makanya kan tadi saya ada cerita ya. Saya punya downline waktu di Malang tuh ada cerita kan. Dia larang semua downline-nya untuk ketemu saya, gitu kan. Ternyata problem gitu kan. Akhirnya ya kalau orang yang nggak amanah kan bahaya. Orangnya amanah aja masalah, gara-gara dia lindungi supaya nggak lempar ke atas. Ya, tapi kalau nggak amanah lebih bahaya lagi. Terjadi tadi kasus keuangan yang luar biasa. Nah, kejadian yang sama. Jadi kalau seperti itu gimana? Nah, kan upline Anda banyak. Ya harus nyolong-nyolong lah. Nyolong-nyolong. Jadi karena gini, bisnis ini kan bisnis milik sendiri, bukan bisnis upline sebetulnya ya kan. Jadi bukan milik upline, ini milik kita sendiri. Jadi kalau upline ngelarang, ya kita harus bermain cantik. Oh iya, dengerin iya, jangan ngelawan. Terang-terangan ngelawan, enggak saya mau ketemu sama Pak Yudi aja. Akhirnya saya ribut lah nanti sama leader Anda gitu kan. Pak Yudi tuh kok bela-belain sih gini. Wah, akhirnya berantem saya dengan leader Anda. Nggak bagus. Nah, yang bagus Anda yang di bawah itu bisa japri ya ke saya, Pak, tolong jangan bilang ketahuan sama Pak ini ya. Karena saya takut nanti saya dimarahin. Oh ya, upline kan paham. Oh ya, apa sih masalahnya gitu kan? Nah, masalahnya gini. Oh ya, ya, oke. Sementara kamu bisa belajar, nanti saya akan pelan-pelan akan coba ngomong sama upline-mu, sama leader-mu, ya, dengan proses. Ya, tapi nggak sekarang. Tapi ada masanya nanti pasti akan semuanya lancar kok, tenang aja. Jadi kadang-kadang kita harus handle sementara istilahnya untuk nanti bisa akhirnya mereka bisa selesai. Ya, tugasnya upline yang di atasnya ini memang harus lebih sabar lagi. Repot kalau upline di atasnya nggak sabar juga, repot. Ya, mana lagi nih, naik lagi ke atasnya ya. Nggak sabar Sampai ke juga, naik CEO lagi nanti. langsung ke Pak Ahdan Haris nanti ke Ya, CEO-nya. langsung sampai CEO-nya. Gitu. Gitu. Oke. Ya. Ya, semua orang dituntut untuk belajar sama bertumbuh kan. Makanya kenapa ada pembelajaran seperti ini setiap hari kayak gini ya, ini Kamis malam nih kan. Ada pembelajarannya tujuannya apa? Untuk bertumbuh kan. Iya nggak? Untuk bertumbuh. Gitu. Oke, Oke, siap. iya. Siap Selesai ya, sudah. siap untuk menjadi SABARRRRR gitu. Ya. Nah, sekarang ini terakhir aja deh, terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini dari pertanyaan dari Bu Ati nih. Apakah ada trik Pak untuk mengajak orang yang tidak tertarik dengan MLM? Gimana? Apakah ada trik khusus untuk mengajak orang yang tidak tertarik dengan MLM? Oh, ya ini apa namanya pitching and leading ya bahasanya ya. Pitching and leading. Jadi kalau ada orang yang tertarik MLM,
Ada kok di buku kok, di question are the answer. Kita nanya aja. Loh kamu nggak tertarik MLM, kenapa sih? Gitu tanya. Kenapa alasannya? Terus menurut kamu kenapa itu? Wah soalnya MLM tuh banyak nipunya, banyak money game-nya. Wah teman saya ketipu 100 juta, utangnya tambah banyak misalnya kan. Oh ya, apalagi yang kamu ketahui tentang MLM yang bikin kamu nggak suka? Wow, gali terus, kuras, tangkinya habisin. Ya, tanya lagi. Oh ya, oh ya, oh ya, tanya. Ya. Gitu caranya, kuras dulu. Setelah dikuras, baru Anda katakan gini, bro, saya juga dulu seperti kamu. Aku dulu juga anti MLM. Aku juga nggak suka sampai satu saat aku ketemu sama Pak Dodi, ya, itu dia ngomong jelasin itu secara detailnya lewat Zoom. Nah, dari situ aku mulai melihat loh, kok ada sisi lain. Nah, dari situlah makanya aku mikir, oh, berarti bisa dong buat bayar utang, bayar cicilan saya. Nah, kamu sendiri kan katanya dulu juga punya utang belum? Iya sih. Nah, sama aku pun aslinya nggak suka kok MLM. Nah, gimana kalau kamu hadir? Ini nih undangannya nih. Besok jam segini ada Zoom-nya. Aku kasih dulu ya. Sama nih, tak cobain produk nih, tak kasih sampel. Atau ini main-main deh, cek dulu cek kesehatannya, aku bawa alat bioscan. Ya, ini pas kebetulan nih aku pinjem, bukan punya aku loh, ini pinjem. Ya, nih, yuk kita cek bioscan, siapa tahu. Ya ini sekedar iseng, nggak usah ngomongin MLM dulu dah. Karena aku juga dulu nggak suka dengan MLM. Yuk kita cek, siapa tahu aku kemarin dicek ini aja nggak percaya, tapi ternyata beneran nih katanya. Ya udah dicek pakai bioscan. Nah, salah satu jadi bioscan ini juga salah satu alat untuk ice breaking ya, untuk membuat orang tuh fokusnya terhadap penolakan itu jadi ambiar. Lalu dia akhirnya fokus ke alat bioscan, dicek, setelah dicek barulah di situ Anda bisa masuk ke leading. Leading baru mulai nge-leading, ngarahkan untuk 5 pertanyaan emas ya, supaya dia nanti mau join di bawah kita. Seperti itu. Oke? Oke. Oke. Nah, tuh ini kok ada lagi. Oke. Gimana Pak? Atau kita tutup saja ya, kita akhiri. Ya, Munculnya ini satu-satu. Ya, susah nggak oke. kalau pertanyaan susah? Enggak. Ya, kalau leadernya tidak berminat, bagaimana Pak? Pengaruhnya mental kita sebagai downline sangat berpengaruh. Bagaimana cara mengatasinya? Ini atau mungkin bisa dilanjutkan di grup ya nanti ya, Bapak Ibu. Ya. Ya, yang belum masuk ke grup nanti silakan Hmm. silakan masuk ke grup nasional dan ada Hmm. pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya di grup tersebut Bapak Ibu seperti itu ya. Oke, mungkin itu Pak Yudi kita Oke. akhiri ya. Ya, oke, Siap. thanks. Oke. Oke, terima kasih sekali ya untuk Pak Yudi yang Hmm. pada malam hari ini sudah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya dan ilmunya adalah ilmu-ilmu daging ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sepakat bahwa malam hari ini kita mendapatkan ilmu daging ya dari Bapak Yudhiyono Slamet, silakan Hmm. boleh pinjam jarinya untuk mengetikkan angka 777 ya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, ya, oke. Bu Bulan ya. Ya, baik. Ya, semuanya ternyata sepakat, Pak. Dan terima kasih sekali untuk ilmu-ilmunya pada malam hari ini. Dan kembali lagi, Bapak Ibu ya, tadi, jadi kita jangan hanya menjadi kucing yang baru memutuskan ya, tapi jadilah kucing yang langsung action, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan uh, akhirnya selesai sudah acara kita sharing-sharing kita pada malam hari ini ya, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, pastikan ya, kalau saat ini kita baru bertemu di ruang Zoom, baru bertemu secara online, pastikan Bapak Ibu nanti tanggal 27 Juni kita akan bisa bertemu secara bersama-sama di pertemuan offline, yaitu acara Grand Launching Kingsa yang ada di Yogyakarta ya. Jadi pastikan tiketnya sudah ada di tangan Bapak Ibu saat ini. Nah, dan untuk di penghujung malam ini ya, kami juga menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada CEO kita, yaitu Bapak Haji Adan Haristiawan, dan juga segenap manajemen yang selalu mensupport kita semua ya, dengan fasilitas-fasilitasnya, dengan marketing plan yang luar biasa ya.